Ulangan 10 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan itu. Kemudian letakkanlah kedua loh ke dalam tabut itu. Maka aku membuat sebuah tabut dari kayu penaga dan memahat 2 loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Kemudian aku mendaki gunung dengan kedua loh itu di tanganku. Dan pada loh itu ia menuliskan sama dengan tulisan yang mula-mula ke-10 firman yang telah diucapkan Tuhan kepadamu di atas gunung dari tengah-tengah api pada hari kamu berkumpul. Sesudah itu Tuhan memberikannya kepadaku. Lalu aku turun kembali dari atas gunung, dan aku meletakkan loh-loh itu ke dalam tabut yang telah kubuat. Dan disitulah tempatnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Maka orang Israel berangkat dari Birot Bene Yakan ke Mosera. Di sanalah Harun mati dan dikuburkan. Lalu Eliezer anaknya menjadi imam menggantikan dia. Dari sana mereka berangkat ke Gudgod, dan dari Gudgod ke Yotbata, suatu daerah yang banyak sungainya. Pada waktu itu Tuhan menunjuk suku Lewi untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan, untuk bertugas melayani Tuhan dan untuk memberi berkat demi namanya sampai sekarang. Sebab itu suku Lewi tidak mempunyai bagian milik pusaka bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Tuhanlah milik pusakanya, seperti yang difirmankan kepadanya oleh Tuhan Allahmu. Maka aku ini berdiri di atas gunung seperti yang pertama kali, 40 hari 40 malam lamanya, dan sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Tuhan tidak mau memusnahkan engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bersiaplah, pergilah berjalan di depan bangsa itu, supaya mereka memasuki dan menduduki negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Tetapi hanya oleh nenek moyangmu lah hati Tuhan terpikat, sehingga Ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa, seperti sekarang ini. Sebab itu, sunatlah hatimu, dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Sebab Tuhan, Allahmu lah, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan.
Allah yang besar, kuat, dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda, dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Sebab itu, haruslah kamu menunjukkan kasih-Mu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri, dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikian firman Tuhan. Silakan Wel ya Pandi. Ya. Baik Ibu Anissa, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-25. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darah-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan bagi mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal
yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput. Ya. Sampai ayat 25. Oh, ya. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya, terima kasih Bu Elia Pandi dan Pak Akhrul Menik. Baik, renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Refugees yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Pauljan. Silahkan Pastor. Haleluya, luar biasa. Saudara, ada 11 refugee ya. Ada 11 refugee yang ada di Eropa yang berasal dari Timur Tengah ya, 11 juta refugee yang resmi. Yang tidak resmi ada 9 juta. Jadi total ada 20 juta refugee yang tinggal di seluruh Eropa yang berasal dari Timur Tengah. Ajaib ya. Kalau jumlah penduduk Jerman itu kurang lebih 80 juta ya. Penduduk Jerman kurang 80 juta. Kurang lebih di seluruh Eropa ini ada 200 jutaan. Berarti ada 10% ya refugee-nya itu. 10% dari penduduk Eropa. Hebat ya. Refugee, dan mereka semua diperlakukan dengan sangat baik. Mereka diberi rumah, diberi makan, diberi kesehatan, diberi pendidikan. Lalu orang-orang ini berkata, apa saudara? Oh, kamu memang harus mendapatkannya, karena orang-orang Eropa ini bikin kacau Timur Tengah nih, karena kami datang kemari. Ajaib saudara ya. Ajaib sekali. Jadi cara berpikirnya memang aneh nih orang-orang ini ya. Mereka merasa itu haknya mereka. Ya, tinggal di Eropa. Setelah di Eropa mereka tinggal, lalu mereka mau merubah hukumnya, ya, konstitusionalnya, semua mau dirubah dengan syariah Islam di tempat di mana mereka kabur,
dari situ. Ya, antara perang karena syariah Islam. Lalu mereka datang kemari Eropa dan mereka mau merubah hukum Eropa yang penuh cinta kasih, toleransi, ya, dengan sebuah hukum mereka syariah, dan mereka berkonvoi, pawai, ya, pawai sambil teriak-teriak, ya, syariah, Islam will dominate the world. Ngeri, saudara, ya. Ngeri sekali, ya, 20 juta orang yang 10% ini mengerikan. Dan mereka rata-rata, dan yang 20 juta ini 9 juta itu ilegal. Dan mereka gila semua, ya, saudara, ya. Nah, itu refugee, ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang menumpang, dan mereka makan dari pajak kami, orang-orang yang bayar pajak, ya. Karena mereka tidak membayar pajak, dan mereka hidup, tunjangan hidupnya dari kami yang bayar pajak. Itu yang terjadi, ya, yang terjadi dengan para refugee ini. Refugee ini adalah orang-orang asing yang tidak lahir di negara tersebut, lalu dia datang dari tempat lain oleh karena perang, oleh karena kelaparan, karena kemiskinan, dan banyak hal. Itulah refugee, orang-orang yang minta perlindungan, refuge, mencari tempat perlindungan yang aman, ya. Nah, orang Israel pernah menjadi refugee, ya, karena ada kelaparan di seluruh tanah Kanaan, ya, ada kelaparan amat sangat, maka mereka pergi ke Mesir, karena di Mesir ada Yusuf, ya, yang seorang yang sangat bijaksana, yang mengelola bahan pangan demikian rupa sehingga di saat seluruh dunia, ya, kalau bilang seluruh dunia saat itu, ya, daerah Afrika bagian utara, daerah Kanaan, daerah Mesopotamia, daerah orang Het, itu namanya seluruh dunia saat itu, ya. Itu jadi wabah, kelaparan yang amat sangat. Tapi hanya Yusuf, ya, hanya di Mesir, di mana Yusuf sebagai pejabat di sana yang mampu mengelola pangannya sehingga bisa menjadi berkat bagi seluruh dunia. Lalu orang Israel, ya, ada 70, ya, kalau bilang 70 itu semua 71, 72, 73, cuma 75, 77 itu namanya 70, ya. Karena orang Israel mengenal sistem pembulatan. Ya, kalau bilang Septuaginta, ya, kitab itu adalah 72 penatua, bukan 70 persis angka 70, ya. Kalau bilang 70 orang Israel itu masih 75. Ya, ada 75 orang yang pergi dari tanah Kanaan, ya, atau yang berasal dari keluarga Yakub, ya, Yakub dan keturunannya yang pergi menjadi refugee, ya, di Mesir. Lalu orang-orang ini, ya, orang-orang Israel, 75 orang Mesir atau 70 orang Israel atau 70 orang Israel ini, dia pergi menetap di Mesir, dan mereka menjadi penggembala domba, karena gembala domba atau peternak itu dianggap pekerjaan yang paling hina, dan orang Mesir nggak mau melakukannya. Maka orang Israel dengan senang hati, karena memang nenek moyang mereka adalah peternak domba. Dan mereka menternak, dan mereka juga digaji oleh orang Mesir untuk memelihara ternaknya orang Mesir, ya. Dan saudara, mereka tinggal di Goshen, di tanah yang subur, yang penuh dengan yang banyak rumput dan mata airnya. Nah, sebagai refugee, mereka hidup tidak memiliki hak-hak warga negara Mesir. Sama, ya, kalau Anda lihat refugee yang ada di Eropa, ya, kalau dia belum menjadi warga negara salah satu negara di Eropa, maka dia tidak mempunyai hak penuh. Ya, misalnya hak untuk memilih berpolitik, nggak boleh mereka, ya. Nggak ada hak politiknya, nggak ada. Mereka hanya boleh cuma hak bekerja dan mendapat kesempatan yang sama kalau mereka sudah diterima sebagai positif asilum namanya, ya. Nah, orang-orang Yahudi ini, orang-orang Israel ini mereka menjadi refugee, dan mereka tidak punya hak-hak. Ketika bangsa dari orang Het, orang Babilonia menyerang Mesir, maka orang Israel ini nggak ikut perang. Ajaib, ya, di zaman itu ada 2 perang besar, yaitu Mesir, bukan 2 perang, ya, tiga, ya, Mesir, orang Het itu sekarang di Turki, ya, orang Hitit atau orang Het, lalu orang Mesopotamia, orang Babilonia, Mesir, Babilonia, dan orang Het. 3 negara ini perang, gitu. Oh, sorry, saudara, satu lagi orang Kanaan, ya, bangsa Kanaan lu hancur, ya, bangsa Kanaan itu, ya, udah karu-karuan itu, ya. Nah, 75 orang Israel ini nggak boleh ikut perang.
nggak boleh ikut perang. Karena mereka jadi refugee, mereka kehilangan hak politiknya, hak militernya mereka. Orang-orang Mesir nggak mau. Makanya lalu orang-orang Mesir ini menempatkan orang Israel di satu tempat dan mereka tidak bisa ikut perang. Sekalipun waktu itu orang Het pergi ke Mesir, perang di Mesir, sekalipun orang Kanaan pernah menyerang Mesir, sekalipun orang Babilonia menyerang Mesir, dan mereka bisa berperang satu sama lain empat bangsa ini. Dan orang Israel ini dia terlindung, ya. Mereka nggak ikut perang, mereka tidak ikut di dalam pemerintahan, mereka tidak menjadi tidak menjadi salah satu tentara dari salah satu negara tersebut. Tuhan peliharakan mereka sehingga mereka di dalam masa 430 tahun dari yang 75 ini jadi 2 juta orang, saudara. 600.000 lelaki katanya ya yang keluar dari Mesir. Tuh laki-laki saja kurang jutaan ya. Keluar dalam 400 kembang biak dengan cepat orang jadi dan mereka dari Mesir tiba-tiba 2 juta orang keluar. Dan itu populasi Mesir itu paling cuma langsung, makanya panik sekali itu ya. Nah, saudara kita tidak refugee dari dan itu lari itu rumah bapaknya dia jadi refugee, apalagi refugee dia lari Nimrod ya. Abraham itu musuhnya Nimrod lalu Mesopotamia lalu dari siapa lagi jadi refugee orang Filistin ketika apalagi saudara refugee Yesus Kristus warga dikejar lari ke Mesir sebagai refugee. Banyak tokoh-tokoh di Alkitab mereka mengalami apapun menjadi refugee. Rasul Paulus oleh orang-orang imam-imam dari Yudaism ya, si Rasul Paulus ini menjadi refugee di Arab selama dan banyak kali ya orang di tanah dia itu daerahnya kayak orang Turki karena begitu keras orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi lalu banyak. Nah itu ya, saya lari dari Indonesia dituduh lari tapi politik. Sehingga saya tahu persis apa yang dialami oleh refugee, saudara. Ya, yaitu intinya semua refugee sama. Kami kehilangan hak politik kami, saudara ya. Nah, jadi, nanti bijak, langit dijunjung. Kita harus ikutin sistem yang ada di dalam tersebut supaya kita survive di sini. Ya, tetapi di satu pihak tadi Petrus berkata apa, saudara? Kamu tuh harus hidup benar di tengah-tengah orang non-Yahudi, di tengah-tengah ini orang-orang Yahudi ya yang sudah menjadi Kristen, hidup benar di tengah-tengah orang Yahudi supaya orang-orang ini bisa menjadi saksi, menjadi berkat. Intinya adalah kemarahan ya orang Eropa ini sama refugee ini baik-baik saja. Yang menjadi tidak baik karena refugee ini kurang ajar, saudara ya. Tidak mau menjunjung tinggi hukum negara Eropa. Makanya marah orang Eropa ini sama refugee ini.
mulai ada gerakan mengusir ya, bahkan di tempatnya Yume apa yang diusir yang semua revisi nggak boleh lewat perumahan di Wageningen ya, di Wageningen itu ada satu di kota Wageningen itu ada camp refugee. Itu sebenarnya camp itu kalau mau ke kota jalan cuma 10 menit jalan kaki, tapi ditutup saudara. Orang Belanda marah karena refugee suka apa? Suka ngutil ya, suka nyuri sepeda, nyuri pakaian di situ ya, sandal, jadi jengkel orang ini kan, suka nanti kalau ada taman dirusak gitu ya, suka buang sampah sembarangan. Jadi itu dari camp pengungsi ke itu hanya 10 menit ke kota itu, untuk jalan mereka kudu muter 1 jam saudara. Nggak urusan, mereka marah karena mereka tidak menjunjung tinggi, tidak menghormati. Orang-orang Yahudi bagaimana? Orang Yahudi disayang sama orang Mesir, makanya orang-orang Yahudi dimanapun mereka bisa diterima, saudara. Sampai terjadi kebencian terhadap orang Yahudi karena orang Yahudi ini kaya raya. Ya, saudara, ya. Karena kaya raya. Apa yang membuat orang itu benci sama orang Yahudi? Cuma satu, orang Yahudi itu nggak ada yang miskin, saudara. Ajaib ya. Tidak ada satupun orang Yahudi di seluruh dunia sampai hari ini, orang Yahudi kere melarat itu nggak ada, saudara. Ajaib ya. Saya sampai hari ini juga hebat sekali persaudaraan mereka ya, selama ribuan tahun ya. Ya ada sekitar 18 juta orang Yahudi di seluruh dunia ya. Dan tidak ada satupun yang melarat, karena setiap kali ada yang miskin, ya pasti akan ada orang Yahudi lain yang menolong mereka. Dan orang-orang ini dilatih, kalau kamu Yahudi, kamu kudu kerja keras. Kalau kamu kerja keras pasti tak modalin. Sih manusia nggak ada orang Yahudi malas. Nggak ada, saudara. Anda lihat orang Yahudi malas itu enggak. Saya belum pernah lihat orang Yahudi malas. Orang Yahudi yang mengaku Yahudi ya, yang benar-benar masih memegang tradisi Yahudi. Makanya Anda saudara, seluruh dunia orang Yahudi dibenci karena apa? Karena nggak ada yang miskin. Itu simpel sekali. Dan itu membuat bikin isu-isu tadi ya, dulu pernah saya ceritain ya, namanya blood libels ya, fitnah berdarah kepada orang karena kecemburuan. Orang Yahudi nama asal kaya raya. Nah, saudara, Rasul Petrus mengingatkan kepada kita semua, ya, Anda dan saya, kita semua adalah pendatang di dunia ini. Maka kita sebagai pendatang, jangan kita dibenci karena kita suka ngutil, jangan dibenci karena kita malas, jangan kita dibenci karena kita hidupnya tidak benar, karena kita merugikan orang. Tapi, ya, biarlah kita hidup benar dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Masalahnya Anda dan saya, kita ini nggak tahu diri, saudara. Ya itu dia. Karena mungkin saya tidak tahu apa yang membuat Anda tidak berpikir bahwa kita adalah orang-orang percaya dan hidup kita harus jadi berkat. Entah apa yang membuat pikiran Anda berpikir bahwa ya Anda berhak untuk malas. Anda berhak untuk hidup serampangan. Kita ini refugee di muka bumi ini. Orang-orang Kristen itu bukan berasal dari dunia ini. Kita semua berasal dari surga. Orang-orang yang sudah punya benih Kristus di dalam hidupnya, dia bukan lagi berasal dari dunia ini, sama seperti Kristus. Yesus berkata, aku bukan berasal dari dunia ini. Kita semua, begitu kita menjadi pengikut Kristus, kita punya benih-benih ilahi. Anda dan saya itu bukan berasal dari dunia ini. Maka orang akan mulai menilai hidupmu, saudara, apalagi Anda mengaku Anda Kristen. Dan kemudian Anda hidupnya malas, hidupnya pengangguran, hidupnya tidak jujur, Anda hidupnya dalam kekerasan, Anda hidupnya, katanya orang Kristen. Coba saya lihat ya, kalau lagi di TikTok saya ngomong keras sedikit, wah itu ajaran kasih, itu ajaran kasih. Mereka memframing, ya, dan mereka tidak tahu kasih itu apa, saudara. Ya, kalau saya, karena saya ngerti, ya kan, saya bilang saya dokter teologi, saya tahu apa itu kasih. Ya, kamu nggak usah ngajarin saya tentang kasih, tahu apa itu kasih. Kasih itu bukan seperti yang mereka pikirkan. Kasih itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Ya, buktinya Yesus waktu ditempeleng, dia tanya, mengapa kamu tempeleng aku? Banyak pendeta-pendeta nggak mengerti ya, ditempeleng, terus ketakutan, saudara ya, terkencing-kencing. Saya mau mengasihi, padahal dia ketakutan. Bukan mengasihi, dia pecundang. Pernah diajarin ya, sudah kita ajarin tiap hari itu. Tetapi intinya, saudara, Anda dan saya punya benih-benih milik Kristus. Ya, hendaklah hidup kita ini menjadi panutan. Hidup kita harus menjadi contoh. Jangan malas. Bekerjalah dengan rajin, yang jujur,
Anda harus punya kredibilitas, kapabilitas, Anda harus punya integritas dalam bekerja setiap hari. Sebab ya Anda akan ditakar tiap hari. Begitu Anda mengaku Anda orang Kristen, langsung orang akan menakar hidup Anda. Serius, saudara. Saudara, ada satu pengusaha ya, yang saya kenal di Jawa Tengah dulu ya. Terus dia bilang, saya nggak mau cari orang gereja, Pak. Bukan orang Kristen ya, dia bilang orang gereja. Kalau orang gerejanan, Pak, nanti kalau KKR, ada KKR di gereja, dia nanti pulang jam 4 sore, Pak. Yang lain pulang jam 6, dia izin dulu. Katanya saya nanti mau jadi WL. Nanti kalau ada apa di gereja dikit, saya minta izin dulu, Pak ya. Saya malas banget ikut orang gereja. Karena nanti dikit-dikit dia izin. Apa saya tadi malam kecapean, Pak, KKR sampai jam 11 malam. Saya besok, saya terlambat bangunnya siang, jam 11 baru datang. Karena dia orang gereja. Karena dia aktif di gereja, lalu dia merasa ya itu haknya dia untuk dia pulang sore, ya berangkatnya agak siang. Dan akhirnya orang ini sering izin karena setiap kali ada acara di gereja, dia izin. Bahkan dia bisa retro, Pak saya ini pelayanan pas saya khotbah, Pak di retreat, Pak izin khotbah, saudara. Bosnya sampai bingung, saudara ya. Kamu kemarin nih, kamu mau jadi pendeta apa mau kerja di sini? Loh Pak, Bapak kan Kristen juga, kita sama-sama melayani. Kalau saya jadi bosnya ya, terus saya bilang kamu, kalau aku jadi ya namanya orang ini ya, tak bilangi ya Pak, orang gereja gundulmu pehang, gitu. Udah ketawa ngekek, saya suka ngomong gundulmu pehang dari dulu saudara ya, bukan baru-baru aja saudara, tenang ya. Tenang, jangan panik. Saudara, saya gundulmu yang orang gereja, bilang gitu. Dan sekarang kamu mau di gereja, kamu jadi karyawannya gereja saja, jangan jadi karyawan saya. Itu saya bilangin begitu ya. Itu langsung takut baik di gereja, saudara ya. Wah, orang ngamuk, saudara ya. Saya diamuk sama beberapa orang gereja yang pelayanan begitu. Nah, saya bilang, kamu pelayanan jadi WL, kerja kamu enggak beres. Oh, saya pernah cerita ya, saya punya kerabat yang begitu ya. Waduh, saudara ganteng, tinggi, saudara ya. Wah, khotbah di gereja rajin jadi WL, jadi khotbah di gereja, saudara. Tapi di rumah males, saya minta ampun. Bangunnya siang, jam 10, kita semua bangun jam 7, sudah pada ramandi, udah bersih-bersih semua. Dia jam 10 baru bangun. Nah, tadi malam saya pulangnya jam 12. Habis doa malam semalam suntuk, pulang jam 4 pagi. Waduh, soal doa semalam suntuk, doa pagi, doa petang, doa puasa, doa Senin Kemis, doa macam-macam, saudara ya. Wah, nggak mau kerja, sudah dipasarin kerjaan nggak ada yang beres. Anda ngamatin nggak orang-orang yang aktif di gereja itu seperti itu? Jadinya nyelei, saudara, orang begitu. Akhirnya kita jengkel, saudara ya. Anda pernah ketemu orang gereja yang begitu, saudara? Oh, hati-hati, saudara ya, jangan dekati mereka, saudara. Lebih baik kalau Anda punya karyawan begitu, Anda suruh berhenti baik-baik, saudara. Dijamin itu nggak akan sembuh. Tak jamin tidak bakal sembuh, saudara. Sudah dikotbahi begini aja nggak sembuh, saudara. Malah menyusui saya. Tidak akan sembuh. Karena apa? Karena orang ini, dia tidak merasa dia adalah refugee. Dia merasa dirinya adalah warga kerajaan, dan Anda adalah rakyat jelata sahaya yang harus mengagumi saya. Betul nggak? Ingat-ingat, saudara, kalau Anda adalah seorang Kristen, Anda adalah refugee di muka bumi ini. Jangan sampai Anda dibenci gara-gara kelakuanmu yang tidak baik. Kalau Anda rajin ngasih makan, ya kayak komunitas kita nih ya, dibenci karena kita donasinya banyak dan kita bagi-bagi untuk ngasih makan, makanya kita dibenci. Ya, itu jangan cerita lain, ya kan. Tapi kalau Anda dibenci karena Anda korupsi donasi, ya itu jangan sampai. Ya, tapi kalau komunitas kita dibenci karena donatur pada ke kita ngasih makan orang, lalu kita difitnah lah inilah itulah segala macam. Oh, itu sudah biasa. Tapi jangan Anda dibenci karena Anda malas. Jangan dibenci karena Anda tidak jujur. Jangan dibenci karena Anda saudara ya. Aduh, kerja ngomong doang, ngomongnya gede, nggak ada kerjanya. Aduh, jangan sampai tuh, saudara. Ingat ya, Anda sebagai refugee. Ya, satu, Anda harus punya integritas dalam bekerja, punya kredibilitas dalam bekerja, dan Anda harus upgrade dirimu supaya jangan banyak ngomong, kerjanya nggak ada kualitasnya. Sekolah yang benar, saudara,
training, kursus, supaya kamu punya kemampuan. Saya pun sudah umur 50 tahun masih sekolah, saudara ya. Masih sekolah, saya pusing ya. Kadang-kadang, waduh, terpaksa saya harus minum. Oh, minta hikmat Daniel gundul mupean, saudara. Minum sama pion. Jangan nguat, wah hikmat Daniel. Saudara, Anda jangan percaya begitu-begitu, saudara ya. Saya mah nggak percaya klinik-klinik. Oh, saya percaya mujizat. Tapi nggak begitu caranya. Anda usia 50 tahun masih sekolah. Di tempat kita banyak ya. Pak Yuda tuh umur berapa tuh masih sekolah tuh. Ikut Dagios Bible College jadi mahasiswa saya tuh kan. Saya kagum sekali sama Pak Yuda ini ya, luar biasa. Ada satu lagi, Ibu Ginawati. Itu mahasiswa tertua. Ibu Ginawati siapa? Ibu apa? Ada satu lagi. Kita banyak saudara yang udah tua-tua sekolah tuh saudara. Itu saya bilang ini luar biasa. Upgrade hidupmu saudara. Upgrade, jangan nggak di-upgrade. Kalau Anda punya kesempatan, ya buat belajar. Apalagi kita ada banyak sekali kelas. Ya saudara ya, ingat kita.